Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Kali ini channel ini akan bahas alur cerita dari film Introspectrum Motel, yang disutradarai oleh Marcel Dorian. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya teman-teman like dan subscribe dulu channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita masuk saja ke pembahasannya. Di awal scene diperlihatkan seorang pria gagah yang sedang lari pagi yang bernama Philips. Dan pada malam harinya, Philips bersama istri yang bernama Susan, mereka sudah menikah dan dikaruniai satu orang anak kecil yang menjelang remaja yang sedang berada di asrama. Philips adalah seorang pengusaha yang sedang merintis karirnya menjadi seorang dokter. Philips pun yang ditemani seorang istri sedang menghiasi pohon Natalnya. Dan Susan pun mengajak Philips jalan-jalan pada esok hari. Tapi Philips menolaknya. Dengan alasan besok ia sangat sibuk karena banyak pekerjaan yang harus ia kerjakan. Susan pun ngantuk dan Philips menggobalnya dengan rayuan tahan lamanya. Adegan mantap-mantap pun terjadi. Sungguh penonton yang sial ya. Keesokan harinya pun Philips mampir ke sebuah toko untuk membeli perhiasan untuk seseorang. Kemudian diperlihatkan Philips mampir ke sebuah hotel. Kelihatan Philips sering mampir ke hotel ini untuk nginap karena Philips kelihatan akrab dengan sang resepsionis yang bernama Nina. Saat sedang cek-in kamar, Philips menggoda Nina. Namun ditolak oleh Nina. Dia berkata bahwa Philips terlalu tua, namun seperti tukang ojek Philips pun jago ngeles bahwa dirinya hanya sekedar nginap di hotel ini. Setelah cek-in terlihat Philips sedang merokok di luar hotel. Kemudian dia dihampiri pria yang bernama Paul. Paul pun meminjam korek pada Philips dan mereka berdua berkenalan. Dan saat makan malam pun mereka berdua kembali bertemu di restoran hotel. Karena terlalu banyak minum sehingga Philips pun yang mabuk berkata kepada Paul bahwa dirinya merindukan sang resepsionis sebelum Nina yang memiliki pepaya gede. Philips tak mengetahui bahwa Paul adalah suami dari resepsionis sebelum Nina yang bernama Camille yang ia bicarakan tadi. Setelah lama Philips bercerita tentang hebatnya Camille yang jago goyang ngebor. Membuat Philips pingin ke kamar mandi dan bermain sabun. HP Philips yang tertinggal di jas miliknya mendapat telepon dari Susan. Dan diangkat oleh Paul tanpa Philips ketahui. Paul pun mencuri kontak Susan. Philips yang mengetahui Paul mengangkat telepon dari istrinya pun marah dan meninggalkannya. Scene pun berpindah saat Philips sedang tidur. Terdengar ada yang mengetuk pintu kamarnya, namun saat Philips mengecek keluar ternyata tidak ada siapapun di luar. Tiba-tiba selingkuhan Philips yang bernama Camille sudah berada di kamarnya. Dan tanpa banyak basa-basi mereka berdua pun melakukan adegan mantul-mantul. Setelah melakukan adegan mantul-mantul, Camille yang baru saja selesai mandi kembang diberikan hadiah Natal oleh Philips. Yaitu kalung emas. Boleh juga si Philips ya? Oke, lanjut. Belum sempat membuka hadiahnya tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Saat Philips membuka pintu, Paul yang tanpa basa-basi langsung menyetrum Philips sampai pingsan. Saat Philips terbangun, badannya sudah diikat ke kursi oleh Paul. Philips pun diinterogasi oleh Paul. Dan Paul pun mengatakan kebenarannya kepada Philips bahwa Paul merupakan suami dari Camille. Ternyata diam-diam Paul memata-matai perselingkuhan istrinya Camille dengan Philips. Philips pun merasa takut karena melihat Paul yang sedang memegang pisau dapur pun meminta maaf. Tapi kayaknya Paul sangat marah kepada Philips karena istrinya sudah dimantap-mantap oleh Philips. Paul pun menawari kepada Philips cara untuk berdamai dengan cara Philips harus menelpon Susan dan memberitahu perselingkuhannya. Dan singkat cerita Philips mencoba melepaskan dirinya dari kursi tersebut. Dan ketika Paul balik ke kamar dan duduk di hadapannya, Philips meminta rokok kepada Paul. Dan Paul pun memberikannya. Namun Philips menjatuhkan rokok tersebut. Sehingga Paul yang hendak mengambil rokok yang terjatuh tersebut. Philips menggunakan kesempatan ini untuk memukul Paul hingga terjatuh dan Philips menanyakan keberadaan Camille. Dan saat Philips menghampiri kamar tempat Camille disekap, ternyata di sana sudah ada Susan, istrinya, yang sudah diberitahu oleh Paul. Dan Susan berdiri di belakang Philips dan menyetrumnya sehingga Philips pingsan kembali. Scene pun berpindah di mana Philips yang sudah terikat kembali di kursi roda. Dan Susan sudah berada di minibar meluapkan emosinya kepada Philips dan memaki-makinya dan membuat Philips cemburu dengan meraba-raba terong Paul. Aduh, penonton juga pasti mau kalau kayak gini ya. Susan berkata bahwa terong Paul sudah siap dimasukkan ke sangkarnya.
Sin pun berpindah ke kamar tempat Camille disekap. Phillips pun berkata bahwa dirinya yang salah. Phillips pun meminta maaf kemudian melepaskan Camille dan membiarkan Camille. Susan tidak memaafkan Phillips dengan mencaci Phillips. Tetapi Susan mau membebaskan Camille dengan memberikan ia segelas jamu sebelum Camille pergi. Setelah Camille pergi, Phillips pun tertawa dan berkata kepada Susan, hanya sebatas itu balas dendammu. Susan pun sambil tersenyum menjawab, tunggu saja pertunjukan selanjutnya. Tak lama setelahnya Paul pun masuk dan memberikan mahkota mainan kepada Phillips. Dan tanpa basa-basi Paul dan Susan melakukan mantap-mantap di hadapan Phillips. Waduh, anjir banget ya. Dan Susan berkata sebelum ia kenal dan menikah dengan Phillips, dia sudah hamil duluan dan berkata bahwa Chloe bukan anak dari Phillips. Susan yang sudah menyudahi kesalahan keduanya malah disembur wajahnya oleh Phillips. Phillips yang emosi kembali setelah mengetahui fakta bahwa Chloe bukan anak kandungnya memberi Susan dua pilihan. Yang pertama untuk membunuhnya dan kabur. Yang kedua membebaskannya dan dia akan menuntut hukum Susan atas yang dilakukannya kepadanya. Namun Susan berkata dia pun berpikir untuk mengambil keputusan ketiga. Sungguh sangat ending yang menjengkelkan yang membuat semua penonton penasaran. Oke guys, sekian dan terima kasih dan sampai jumpa di video-video pembahasan selanjutnya. Dan jangan lupa like dan subscribe ya, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya.